semuanya, perkenalkan nama saya Maria Contessa Nivu dengan NIM 250114000 dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, baik. Materi yang pertama yaitu tentang pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan baku untuk mengetahui nilainya. Contohnya yaitu untuk mengukur panjang dari sebuah meja, kita bisa menggunakan penggaris. Atau juga kita bisa menggunakan satuan tidak baku yaitu menggunakan jengkal. Untuk mengukur berat badan, kita bisa menggunakan alat timbangan. Untuk mengukur suhu dari air, kita bisa menggunakan termometer. Materi yang kedua yaitu materi dan perubahannya. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dengan wujud padat, cair, dan juga gas, serta dia mengalami perubahan fisika dan juga kimia. Perubahan fisika itu sendiri yaitu dia bisa mengubah bentuk dari suatu benda, tetapi dia tetap mempertahankan sifat dari benda tersebut. Sedangkan kimia yaitu dia akan berubah bentuk dan juga sifat asal dari benda tersebut. Selanjutnya yaitu materi tentang gerak dan pesawat sederhana. Gerak adalah perubahan posisi benda, sedangkan pesawat sederhana adalah alat yang membantu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya yaitu dongkrak mobil digunakan untuk mengangkat kendaraan. Materi yang keempat yaitu getaran dan gelombang. Getaran yaitu gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan, sedangkan gelombang adalah getaran yang dapat merambat membawa energi. Contohnya yaitu ponsel itu bisa bergetar dan suara yang berbicara akan terdengar di ruangan sebelahnya, itu yang dinamakan dengan gelombang. Materi yang kelima yaitu tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha ataupun juga kerja. Contohnya energi angin itu dapat menggerakkan kincir angin tradisional. Materi yang selanjutnya yang keenam yaitu tentang kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Contohnya, tutupan panci itu menjadi panas saat memasak, dan juga ketika kita menggunakan sendok dan kita bisa menempatkannya di air yang panas, sudah pasti sendok tersebut akan terasa panas. Materi yang ketujuh yaitu tentang kemagnetan. Kemagnetan, teman-teman, yaitu sifat magnet yang dapat menarik benda tertentu karena adanya medan magnet. Contoh, magnet kecil pada penutup kotak peralatan. Contohnya juga, teman-teman, terdapat pada kulkas. Kulkas itu bisa tertutup karena adanya magnet pada pintu dari kulkas. Materi yang kedelapan yaitu tentang listrik sederhana. Teman-teman, listrik sederhana itu adalah sistem dasar dari aliran listrik yang memanfaatkan sumber energi untuk menghasilkan arus listrik. Contohnya, sistem tenaga surya sederhana yang menggunakan panel surya kecil itu bisa menyalakan lampu-lampu. Materi yang ke-9 yaitu tentang sistem tata surya. Teman-teman, sistem tata surya itu merupakan susunan matahari sebagai pusat dan planet serta benda-benda langit lainnya yang mengelilinginya. Contohnya, mungkin teman-teman berpikir, kenapa sih terjadinya siang dan malam? Mengapa sih adanya pergantian tahun? Teman-teman, itu terjadi karena adanya sistem tata surya di mana bumi mengelilingi matahari. Materi yang ke-10 yaitu tumbuhan dan lingkungan. Tumbuhan dan lingkungan itu saling berhubungan atau saling mempengaruhi antara satu sama lain, di mana tumbuhan itu hidup di alam atau tumbuhan itu hidup di lingkungan dan dapat mempengaruhi keseimbangan dari alam. Contohnya, tanaman bakau itu bisa mencegah abrasi pantai dan menjadi habitat dari hewan laut, sehingga hewan-hewan laut yang hidup di bawah pohon bakau itu akan merasa nyaman. Materi yang selanjutnya yaitu lingkungan dan hewan. Lingkungan dan hewan itu saling berhubungan, karena hewan itu tempat hidup
di mana hubungan antar hewan dengan tempat hidupnya itu sangat mempengaruhi cara dari hewan tersebut untuk bertahan hidup. Contohnya, itu mencari atap rumah untuk melindungi diri dan juga anak-anaknya. Materi yang ke-12 yaitu sistem anatomi tubuh manusia. Sistem anatomi tubuh manusia adalah susunan organ-organ yang bekerja sama dalam menjalankan fungsi kehidupan. Contohnya, paru-paru dan jantung itu bisa bekerja sama saat berolahraga. Materi yang ke-13 yaitu sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia itu tersusun atas tulang-tulang yang menopang tubuh, melindungi organ, dan juga membantu gerak. Contohnya, tulang belakang itu bisa menjaga tubuh tetap tegak saat duduk terlalu lama atau saat kita berdiri terlalu lama. Sekian materi dari saya, sekian dan terima kasih.